Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di HyperNet Meet It Inspire Goals Online 2021. Bersama saya di sini Adela yang akan menemani Anda di sepanjang acara kali ini. Terima kasih, selamat datang, selamat bergabung untuk Anda yang sudah hadir di acara kami kali ini. Dan gimana nih kabarnya? Semoga sehat dan selalu sehat. Walaupun kita masih di tengah-tengah pandemi sekarang ini, justru harusnya kita lebih ketat lagi dalam menjaga kesehatan. Kita masih di awal tahun, kita juga masih di tengah-tengah pandemi saat ini. Tapi HyperNet juga masih konsisten untuk terus menyelenggarakan acara ini sebagai salah satu bentuk komitmen HyperNet untuk terus berbagi dan menyajikan informasi teknologi yang sangat relevan dan pastinya bisa dapat menunjang perkembangan efisiensi dari bisnis Anda. Terselenggaranya acara ini secara online juga menjadi salah satu bentuk partisipasi HyperNet untuk bergabung untuk ikut serta dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Jadi walaupun kita nggak bisa ketemu langsung bertatap muka, tapi kami yakin esensi dan manfaat dari acara ini dapat tersampaikan dengan baik juga walaupun kita tidak bisa bertemu langsung. Tema acara kita kali ini adalah Transform Your Network Management with Simple and Secure SD-WAN, di mana kita akan membahas tentang bagaimana transformasi manajemen jaringan internet untuk bisnis Anda dengan SD-WAN yang aman dan simple. Dan juga ini juga sangat relevan dengan Anda yang mungkin di saat ini lagi berjuang gimana caranya kita bisa memitigasi di kondisi yang saat ini, di tengah-tengah pandemi saat ini, apa aja yang perlu kita persiapkan, apa aja yang perlu kita lakukan untuk bisa survive di kondisi yang masih di tengah-tengah pandemi saat ini. Dan untuk Anda yang mungkin ada pertanyaan atau nanti mungkin ada saran mengenai tema kita kali ini, bisa langsung drop pertanyaannya atau sarannya di kolom chat. Jadi nanti kita akan bahas di sesi Q&A. Dan juga jangan lupa untuk follow akun sosial medianya di HyperNet Technologies. Kita punya Facebook, kita punya Instagram juga, kita punya YouTube juga. Jadi HyperNet selalu update informasi teknologi HyperNet di sana, dan juga ada promo-promo yang sayang banget kalau misalnya Anda lewatkan. Jadi selalu update informasi dan follow sosial medianya HyperNet Technologies. Dan nanti juga kita sudah persiapkan 2 voucher uang elektronik sebesar Rp200.000 untuk 2 orang yang beruntung. Nanti kita akan undi di akhir acara. Jadi pastikan juga Anda untuk mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Siapa tahu nanti Anda yang mendapatkan uang elektronik Rp200.000. Lumayan buat jajan. Di sini saya sudah bersama narasumber kita yang akan bahas bareng sama kita, yang akan ngobrol bareng sama kita mengenai tema kita kali ini. Di sini sudah ada Bapak Ilham Barori selaku Regional Head of East Java dan Bapak Andrew Adrian selaku Solution Architect untuk tim HyperNet wilayah Indonesia Timur. Saya sapa dulu Bapak-bapak ini, nanti kita akan ngobrol bareng sama dia. Selamat pagi Pak Barori, Pak Andrew. Gimana kabarnya Pak di sana? Sehat? Aman di sana? Aman ya, lancar ya Pak di sana. Oke, nanti kita bakal ngobrol banyak ya Pak. Ya, baik. Terima kasih. Sekali lagi buat Bapak Ibu yang mungkin nanti ada pertanyaan atau saran mengenai tema kita kali ini, silakan langsung aja drop pertanyaannya di kolom chat Zoom-nya. Nanti kita akan bahas di sesi Q&A. Baik. Tanpa panjang lebar lagi, mungkin juga untuk mempersingkat waktu, saya mungkin langsung sapa lagi Pak Barori di sini. Selamat pagi Pak Barori. Ya, sebagai pembuka nih Pak, sebagai awal, kira-kira nanti untuk memulai obrolan kita di sepanjang acara kali ini, apa nih highlight dan mungkin untuk ada partisipan yang kita sudah berhadir hari ini, mungkin masih belum tahu nih siapa nih HyperNet. Mungkin boleh disampaikan sebagai pembuka kita, Pak. Silakan, Pak Barori. Oke, terima kasih Bu Adel atas waktu yang diberikan. Oke, perkenalkan kembali, nama saya Barori. Kebetulan saya berkantor di Regional Jawa Timur, tepatnya di Surabaya.
kami juga ada di Rungkut, kemudian ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, dan Makassar. Dan tahun ini kita sudah mulai buka di Kalimantan serta Sumatera. Nah, pada kesempatan baik ini saya bisa langsung mulai saja ya. Oke. Pada kesempatan ini saya coba sampaikan beberapa highlight dari Hypernet. Terutama memang Hypernet ini dikenal sekarang sudah managed service provider. Kami sudah pengalaman hampir melebihi 14 tahun dalam menyediakan layanan sumber daya informasi dan teknologi untuk pelanggan-pelanggan kami. Oke, seiring berjalannya waktu, kami terus berkembang, berinovasi hingga expand ke beberapa provinsi. Sekarang sudah running ada di Jawa Barat, kemudian ada di Jawa Tengah, kemudian kami ada di Jawa Timur, serta juga sudah running juga di Bali serta Makassar. Dan tahun ini juga kita juga sudah mulai di Kalimantan loh, sama di Sumatera gitu. Jadi kalau dari pengalaman 14 tahun ini dengan provinsi-provinsi yang tadi saya sebutkan, saya pikir sudah mewakili dari Indonesia itu sendiri gitu ya. Jadi customer kami yang tersebar di provinsi-provinsi tersebut sudah memberikan kepercayaan kepada kami agar kami bisa berinovasi lebih baik lagi. Oke. Next, kelebihan kami. Bicara kelebihan kami salah satu atau kami satu-satunya partner platinum dari Aruba. Jadi kami mitra MSP, Managed Service Provider di Indonesia. Satu-satunya MSP di Indonesia. Selain itu juga perlu diketahui juga ada 2 sertifikasi yang kita sudah punyai saat ini. Di 2019 kita sudah memiliki sertifikasi ISO 20001 sebagai penunjang IT Service Management di perusahaan Hypernet. Kemudian di tahun berikutnya, sering berjalannya waktu, kita sudah juga memiliki ISO 27001. Di tahun lalu kita sudah memiliki ISO 27001 sebagai sertifikasi informasi security management. Oke, bicara produk layanan. Di Hypernet kami ada 6 layanan yang kami bisa solusikan ke perusahaan-perusahaan Bapak-Bapak Ibu dan sekalian. Jadi ada layanan internet, kami ada layanan yang berbasis fiber optik, juga ada layanan wireless yang berbasis airin yang berbasis wireless, kemudian ada CUG atau closed user group. Ini kurang lebih memang juga diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan yang kantor cabangnya banyak di Indonesia gitu. Ya minimal 5 kantor cabang. Kemudian ada SD1 yang nanti akan secara detail bisa dibantu sampaikan secara teknis oleh rekan saya Pak Hendru. Dan yang kedua ada layanan Wi-Fi. Layanan Wi-Fi ini layanan yang kami solusikan untuk perusahaan-perusahaan atau market-market yang memang concern terhadap kualitas Wi-Fi di perusahaannya. Kami ada Open Wi-Fi yang biasanya digunakan oleh beberapa market hospitality di hotel-hotel, kemudian ada di retail, juga ada di restoran, di kafe, dan sebagainya. Kemudian ada layanan cloud, kami kerjasama dengan Microsoft 365. Kami juga ada anak perusahaan kami yang bergerak khusus di cloud, concern di cloud. Kami ada layanan cloud server, juga ada layanan cloud backup. Dan selanjutnya kami juga ada layanan komunikasi digital. Di sini memang di saat pandemi ini, Bu Adel, Pak Andrew, kita seringkali ya agak susah komunikasi ketika misalnya ketemu antar kota susah. By phone kadang-kadang untuk mempresentasikan seperti ini harus ada video yang harus ditampilkan. Nah, di perusahaan-perusahaan bapak-bapak dan ibu-ibu
Ya, sebagai peserta ini kita coba tawarkan layanan yang sekarang sedang tampil, Zoom. Dengan perangkat hardware-nya kami coba tawarkan nanti Polycom. Memang dengan Zoom dan Polycom ini kami sudah bekerja sama secara intens, dan ini bisa kita formulasikan hitungannya seperti langganan bandwidth, jadi recurring bulanan. Kemudian di layanan selanjutnya ada layanan IT profesional. Saya coba contohkan layanan IT profesional ini seperti engineer yang kami tempatkan di masing-masing lokasi customer. Nama layanannya Tech Squad. Jadi contoh seperti itu, misalnya di sini juga ada Hotel Shangri-La dan Hotel Premier Place Hotel ya, yang sudah registrasi di kesempatan webinar ini. Jadi misalnya Shangri-La Hotel membutuhkan tim profesional IT yang standby di setiap saat di hotel, kami bisa tempatkan tim engineering kami sesuai kontrak kerjasama di hotel tersebut. Kemudian kami juga ada layanan keamanan. Layanan keamanan ini yang menunjang aktivitas bisnis masing-masing perusahaan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Kita ada kerjasama dengan Bitdefender sebagai brand untuk antivirus, dan ada juga Fortinet serta Sophos sebagai brand untuk firewall-nya. Oke, bicara MSP. Yang tadi saya sudah sampaikan bahwa MSP, Managed Service Provider, ini merupakan sebuah layanan integrasi antara sumber daya satu perusahaan dan pengelolaannya dalam bidang IT. Jadi di semua market seperti ada hospitality, education, retail, healthcare, manufacture, kemudian government, kami sudah pengalaman untuk market ini. Seperti saya contohkan di hotel, misalnya di hospitality. Jadi selain internet yang kita tempatkan di room, di ballroom atau di meeting room, juga kami juga tempatkan open wifi. Jadi si pemilik hotel tuh bisa ambil atau bisa nge-grab data-data atau apa aja sih yang biasa diakses oleh tamunya. Misalnya di pandemi ini tamunya suka shopping gitu ya. Dia buka website misalnya customer atau let's say misalnya buka Shopee atau buka Tokped atau buka yang lainnya, itu bisa di-grab datanya. Jadi website-website yang e-commerce itu bisa diambil atau bisa di-grab dari sistem OpenWiFi ini. Oke. Nah, bicara pergeseran model pembelian pelanggan. MSP yang kami tawarkan adalah sistem perhitungan atau lebih sederhananya seperti kita nyicil sesuatu atau kredit sesuatu atau barang gitu ya. Nah, kita bicara managed service ini perubahan antara CAPEX menuju OPEX. Jadi biasanya perusahaan kan setiap tahunnya misalnya di 2021 saat ini satu perusahaan atau satu bidang atau satu departemen keuangan biasanya sudah menganggarkan di 2020. Nah, di 2020 biasanya target utama ketika menganggarkan adalah memiliki satu aset, kepemilikan aset. Let's say misalnya dia ingin satu perusahaan itu memiliki perangkat access point sendiri, server sendiri, kemudian perangkat-perangkat lainnya. Dan itu pasti konsekuensinya akan mengakibatkan anggaran yang cukup besar. Jadi let's say misalnya dengan access point, berapa unit, switch-nya berapa unit, servernya berapa besar kapasitasnya, belum juga IT-nya yang harus ditempatkan untuk memaintain, belum perangkat-perangkat yang menunjangnya, cablingnya, AC-nya dan sebagainya. Itu juga sebagai apa ya, permasalahan atau kendala yang nantinya akan muncul. Nah, kami tawarkan keuntungan model as a service. Jadi semua perangkat-perangkat tersebut kita coba nanti akan kita hitungkan sebagai skema kredit atau mungkin skema cicilan yang nanti akan dibundling dengan layanan utama, let's say misalnya internet gitu. Atau tidak hanya internet, dengan layanan lainnya seperti tadi ada layanan security, kemudian ada layanan cloud dan sebagainya. Itu bisa di bundling. Ya,
Seperti brand Bitdefender ini ada antivirus, kemudian Sophos, kami sudah partner dengan Sophos sebagai brand untuk firewall, dan Fortinet juga untuk brand firewall-nya. Oke, klien-klien kami yang sudah kami support bukan hampir, di semua market. Kami ada di market education, kemudian ada di public sector, ada healthcare, manufacture, kemudian retail. Di sini bisa dilihat langsung ada hospitality, ada Aston, Braga, kemudian di sini juga ada retail seperti Jokben, Jeko, saya sampaikan ada di sini ada IPK, kemudian ada manufacture, ada Oke. Kala Group. Oke. Sudah masuk ke semua sektor berarti ya Pak, layanan internet dari Hypernet kita Ya, ini. ya seperti itu Bu Adel. Ini memang sebagai apa ya, bukti bahwa kita dipercaya atau Hypernet dipercaya di semua sektor Bu Adel. Seperti itu. Oke, untuk layanan koneksi internet, karena memang untuk hari ini kita fokus di SD-WAN yang masuk dalam kategori internet, yang tadi saya sampaikan juga di sebelumnya, kita ada layanan fiber optik. Bicara SD-WAN, SD-WAN ini nanti akan disampaikan oleh Pak Andrew sebagai tim solution arsitek kami secara detail. Yang pastinya kita ada kerjasama dengan partner Aruba untuk menunjang SD-WAN ini, gitu. Demikian dari saya, sedikit penjelasan, Bu Ajel, silakan. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Barori. Kalau bisa saya simpulkan sedikit, berarti tadi kita sudah berkenalan dengan Hypernet yang diperkenalkan dari Pak Barori kita di sana. Jadi saya simpulkan sedikit, Hypernet memberikan kemudahan dari permasalahan-permasalahan jaringan atau internet dari bisnis Anda. Jadi dari Hypernet kita selalu memberikan kemudahan, dan Hypernet juga sudah masuk ke berbagai sektor bisnis dari mulai education, hospitality, retail, dan lain-lain sebagainya. Jadi Hypernet bisa memberikan solusi yang terbaik untuk Anda. Berikutnya saya langsung ke Pak Andrew. Saya sapa dulu Pak Andrew di sana. Selamat pagi Pak Andrew. Ya, gimana Pak? Sudah siap buat kita ajak ngobrol panjang hari ini? Oh, boleh. Nggak bisa dimulai kok. Ya, kita kan mau bahas bagaimana mentransformasi manajemen jaringan internet untuk bisnis nih dengan SD-WAN, aman dan simpel nih. Sebenarnya kan gimana nih dari awal kan sebenarnya kita juga perlu tahu dong bagaimana nih sih sebenarnya perkembangan atau transformasi dari awal mula akses data atau jaringan sampai ke era kita digital sekarang ini, Pak. Boleh silakan, Pak Andrew. Ya, selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatannya, Mbak Del. Selamat Ya, pagi selamat buat pagi, Pak. Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita akan membahas transform your network management with simple and secure SD-WAN. Ya, perkenalkan saya lagi. Nama saya Andrew. Saat ini saya menjabat sebagai solution architect untuk regional Bali dan kawasan Indonesia Timur. Oke, kita mulai aja ya. Akses data, kalau mau dibilang saat ini itu informasi dibutuhkan di mana saja, dan ya perangkat untuk dan dari perangkat mana aja. Nah, tapi network yang membuat semuanya itu kan makin banyak karena ya teknologi makin maju ya. Jadi dari segi jaringan akan lebih kompleks jatuhnya. Nah, kemudian ya kita juga tahu saat ini jaringan yang sering kita pakai itu ada dua jenis jaringan, ada LAN sama WAN. Kalau ya saya jelaskan singkat tentang teknologi ya, yang seperti kita tahu untuk akses data itu terdiri dari LAN sama WAN. LAN dan WAN. Untuk LAN sendiri itu adalah koneksi yang menghubungkan antara perangkat dalam satu gedung. Ya kayak dari switch ke komputer, ke laptop, seperti itulah. Nah, kemudian ada yang namanya WAN.
WAN itu adalah koneksi yang menghubungkan antara beberapa antar negara sih jatuhnya. Nah, Oke. oke. Nah, terus tantangan yang kita hadapi saat ini karena perkembangan teknologi, terus perkembangan industri, jadi otomatis apa namanya, yang dibutuhkan, jaringan yang dibutuhkan juga ya makin kompleks ya. Nah, itu terus belum lagi dengan kebijakan-kebijakan dari pihak IT, ya kita tahu sendiri kadang dari manajemen mintanya, oh kalau bisa apa ya, kayak ya divisi A misalnya tidak boleh ngakses YouTube, nah, kan biasa seperti itu. Nah, atau ya bisa jadi hati ini mereka melarang, minggu depan boleh, ya seperti itu biasanya. Ada pembatasan-pembatasan Ya, gitu ada ya, Pak? pembatasan-pembatasan. Nah, terus yang tantangan juga kebanyakan dari beberapa device yang masih dipakai saat ini tuh sifatnya masih manual. Yang artinya untuk manage-nya itu kita harus manual, jadi harus dikerjain satu-satu. Gitu. Oke. Itu lumayan makan waktu juga ya. Kalau untuk cuman satu site ya nggak terlalu berasa lah. Tidak efisien juga. Iya, tidak efisien. Ya, mungkin bisa dibayangin kalau misalnya dari pimpinan minta tolong diterapin polisi seperti kayak tidak boleh ada Spotify, tidak boleh ngakses Spotify, ya kan? Nah itu kalau misalnya kita ngerjainnya pakai command line itu ya lumayan sih. Itu bisa bisa hampir 1 menit untuk ngerjain satu site aja. Nah itu mungkin bisa dibayangin kalau misalnya kita punya sekitar ya 50 mungkin atau 100, ya kan itu lumayan memakan waktu juga sebenarnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus ya belum kalau misalnya semua udah dikerjain tiba-tiba ada error. Ya kan mau nggak mau dari pihak IT harus ngecek lagi satu-satu. Masing-masing site ya dia harus login dulu terus ngecek, kalau misalnya nggak dapat logout ya. Kayak gitulah seterusnya sampai nemuin errornya. Itu yang jadi problem untuk untuk infrastruktur saat ini ya, seperti itu. Nah, jadi tim IT di sini mesti expert ya Pak Andrew ya? Oh, ngabisin waktunya dia harus lumayan, Pak. natap programnya harus mungkin harus expert dan sebagainya. Belum tentu dia harus monitor, juga harus banyak waktu yang harus dicurahin untuk monitor ya, seperti itu ya Pak Andrew ya? Iya. Oke. Tenaga profesional juga berarti. Nah, terus juga tantangan untuk jalur komunikasi saat ini kebanyakan masih menggunakan yang namanya MPLS atau VPN. Nah, dari itu kan jaringan besar yang memang benar-benar tidak private. Jadi dari traffic juga kemungkinan disadap karena masih menggunakan yang namanya plain text, belum terenkripsi. Terus dari pihak provider ya bisa mendapatkan informasi terkait routing dan API subnet. Karena kan memang dari segi VRF itu masih kebanyakan masih di-manage sama provider untuk routingnya. Nah, terus untuk ketergantungan untuk satu vendor MPLS dan VPN juga. Seperti itu. Nah, untuk menjawab semua tantangan ini, tawarkanlah solusi yang namanya SD-WAN, kepanjangan dari Software Defined WAN. Nah, kenapa ditawarin Software Defined WAN? Karena software ini memudahkan alur IT untuk lebih smart, lebih cepat, dan lebih rendah dalam costing. Gitu. Oke. Gimana nih Pak cara kerjanya SD-WAN ini? SD-WAN, jadi dia itu full visibility, jadi kita bisa monitoring sampai end to end pokoknya, kayak gitu. Dan kontrolnya jadi lebih mudah karena memang semua perangkatnya itu terhubung di satu dashboard monitoring dan manajemen. Terus, cara kerja soft SD-WAN itu dan apa keuntungannya ya nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Cara kerjanya, jadi SD-WAN itu punya yang namanya orkestrator. Jadi kalau istilah awamnya kita ngetik, kita enter,
Nah, itu langsung dari orkestrator itu akan langsung nge-push config ke semua perangkat yang ada di dalam jaringan SD-WAN itu. Gitu. Yang terkoneksi dengan SD-WAN itu, kayak gitu. Makanya ada yang namanya manajemen terpusat karena pakai single dashboard kan, monitoring juga. Terus ada yang namanya zero touch provisioning. Jadi istilah simpelnya, istilah awamnya itu kayak mereka pada saat device-nya terkoneksi ke internet itu secara otomatis rule-rule yang ada, policy-policy yang ada itu langsung di-deploy ke perangkatnya. Itu. Oke. Terus dari segi konfigurasi VPN itu otomatis, terus standar konfigurasi untuk seluruh perangkat karena ya itu ngikutin policy. Jadi satu policy bisa di-deploy otomatis ke semua perangkat yang terkoneksi ke SD-WAN. Terus cara kerja dari transfer datanya sendiri, kalau yang MPLS tadi kan masih menggunakan yang plain text, jadi masih ada kemungkinan ada kemungkinan bisa kebaca lah ya data-data yang terkirim ya. Nah, Masih kalau kurang aman berarti ya? Iya, masih kurang aman. Kalau dari SD-WAN sendiri itu dia menggunakan yang namanya enkripsi 256 bit. Jadi dari segi keamanan lebih aman lah, udah pasti. Terus untuk data transport, kalau mungkin dari sistem yang lama menggunakan MPLS ya. Jadi ya dari performa bagus, cuman dari cost juga lumayan mahal. Dan itu kita bergantungnya sama ya vendor MPLS-nya. Nah, kalau dengan SD-WAN sendiri itu kita lebih bebas lah milih data transportnya, bisa internet bisa broadband bisa 4G. Yang otomatis kan bakalan jadi lebih murah dari segi cost. Performance ya hampir sama lah. Jadi misalnya di satu perusahaan memiliki 3 link itu bisa kita support ya, Pak Andrew ya? Bisa, iya. Oke, misalnya linknya ada yang pakai, boleh sebut brand nggak ya? Misalnya ada yang pakai, Kalau nggak kena royalti sih nggak apa-apa. misalnya ada yang pakai baju biru ya kan, Pak, atau merah Telkom misalnya, ada yang pakai Indosat dan sebagainya, itu bisa kita support ya Pak, tanpa bisa. ada kendala ya? Iya. Oke. Oke. Nah ini cara konfigurasi channelnya ini kurang lebih seperti ini. Jadi pada saat kita nge-press enter, jadi jari itu kayak udah selesai config terus nge-press enter. Nah, orkestratornya itu akan langsung ngirim perintahnya itu ke device-device-nya seperti itu. Itu yang sudah saya jelasin tadi di slide sebelumnya yang tentang orkestrator itu. Masalah apply policy dan segala macamnya. Nah, di sini. Terus untuk zero touch provisioning ini biasanya untuk device-device baru biasanya ya. Jadi pas device-nya terhubung, dia terkoneksi ke internet, sudah bisa browser, maka otomatis konfigurasinya yang dari sentral akan langsung otomatis di push ke dalam device-nya. Kurang lebih kayak gitu. Terus dari SD-WAN juga punya yang namanya application steering. Itu fungsinya full visibility and control. Jadi dari akan melakukan pengecekan secara terus-menerus untuk kualitas link. Jadi biar data yang dikirim tuh kayak nggak ada delay. Jadi mereka dari SD-WAN itu akan ada metriknya untuk pilih jalur yang terbaik untuk dilewati data. Kurang lebih kayak gitu. Oke, nah dari keamanan jaringan sendiri, SD-WAN punya ya ini stateful firewall, terus ada yang namanya application aware, intrusion prevention, jadi bisa langsung kalau misalnya ada threat masuk itu bisa langsung otomatis di-prevent, dicegah ya. Nah, terus ada yang namanya web content filter, jadi bisa memfilter web based on kategori, misalnya nggak boleh web judi atau nggak boleh web, ya itulah kurang lebih kayak gitu. Nggak bisa sembarangan ya Pak ya? Nggak bisa sembarangan. Buka yang aneh-aneh juga langsung kedetek itu, langsung di-blok ya Pak ya? Ya bisa itu ada polisinya juga sih sebenarnya. Nah terus ada IP reputation, jadi dia akan membatasi traffic dari IP yang mencurigakan.
Terus ada cloud security ecosystem, ada secure dashboard and drill down. Kalau secure dashboard itu lebih ke dari si SD-WAN-nya itu bisa apa ya? Bisa mendeteksi threat itu dari masuknya dari mana, tujuannya kemana, itu bisa. Jadi dia masuk melalui apa, kena KIP berapa, itu bisa. Di dashboard-nya itu ada. Jadi di situ juga ada kayak apa ya? Kalau istilah ininya top 10 threat itu ada juga di dashboard si SD-WAN. Dan ada security event streaming. Nah, jadi intinya SD-WAN itu membebaskan kita dari kerumitan, yaitu yang pertama kerumitan mendatangi setiap cabang baru, karena kan sudah ada yang namanya zero touch provisioning ya. Jadi bisa plug, dapat internet, langsung connect, config langsung di push. Jadi kalau misalnya ada pergantian konfigurasi atau mungkin pergantian policy, itu langsung di apply di sentralnya aja, itu otomatis ke deploy ke semuanya, semua branch. Itu best Berarti policy juga. tim HO atau tim IT HO ini nggak perlu datang ke cabang-cabang, Pak Andrew, ya? Nggak perlu. Jadi kan Misalnya menghemat. cabangnya ada 10 atau 20 tersebar di Iya. Indonesia, dia bisa hemat banyak ongkos ya? Iya, hemat waktu juga, hemat ongkos juga. Bisa Nah, hemat biaya, ya kan? hemat banget. Perjalanan dinas bisa irit. Nah, berarti tim keuangan perusahaan nih pasti senang juga nih dengan teknologi ini ya. Iya, iya. Bisa mengefisiensi Hemat biaya budget tuh, perusahaan. Efisien banget. Oke. Nah, terus juga ketergantungan dengan satu provider. Jadi kayak yang tadi kan, kalau sistem lama masih tergantung sama provider MPLS, kalau dengan SD-WAN itu kita bisa milih. Jadi bisa 4G, 3G, atau internet, atau broadband, itu bisa. Terus pengawasan dan pengelolaan jaringan yang terpisah-pisah, itu karena semuanya sudah dalam satu dashboard. Kalau misalnya sistem manual kan, berarti istilah kasarnya satu router, satu dashboard lah ya. Gitu. Jadi kalau 300 router ya kita mau nggak mau dashboardnya 300. Terus untuk potensi sniffing di level provider, karena dari SD-WAN sendiri sudah terenkripsi dengan IPsec 256. Nah, ini salah satu perbandingan antara SD-WAN dan MPLS. Kalau dari keamanan data, untuk SD-WAN sendiri datanya terenkripsi, untuk MPLS itu clear data, sama sekali tidak terenkripsi, jadi kita bisa gather informasi dari data-data yang lewat. Terus infrastruktur yang digunakan itu kalau dari SD-WAN dikirim pakai tunneling, kalau di MPLS hanya diberi tagging aja untuk routingnya. Kalau untuk keterlibatan provider, ya konfigurasi VRF kalau di MPLS itu masih dilakukan oleh provider. Kalau dari SD-WAN sendiri itu sepenuhnya IP address dan routing di terenkripsi dan dikendaliin sama usernya. Tuh. Kalau untuk perlindungan terhadap penyadapan data kan udah tadi, yang untuk keamanan data udah dilindungi sama 256 bit enkripsi. Kalau MPLS masih clear paket, jadi penyadapan sangat mungkin dilakukan. Ketergantungan terhadap vendor ini, kalau SD-WAN yang sudah dijelasin di slide sebelumnya, itu bisa menggunakan multiple transport, internet atau broadband, 4G, MPLS. Kalau MPLS benar-benar pure tergantung sama vendor MPLS. Kayak gitu. Nah, ini ada beberapa skenario implementasi SD-WAN untuk unit yang mobile dan untuk posko. Jadi ada pelayanan masyarakat, terus ini ada implementasi untuk SD-WAN untuk pengiriman data, gambar dan video dari CCTV. Jadi dari itu SD-WAN-nya ngirim langsung ke data center, tapi data yang dikirim tetap secure, tetap terenkripsi. Jadi akan tetap aman. Jadi datanya terpusat begitu ya, Pak ya? Iya. Walaupun ada di mana-mana dari sumbernya, tetap terpusat di satu data center gitu ya, Pak? Ya, karena kalau mobile kan kita nggak mungkin pakai ini kan. Jalan-jalan kan. Nggak mungkin pakai ISP kan. Iya. Mau nggak mau harus pakai ya 4G lah. Nah, terus ada untuk area perkotaan, jadi kalau misalnya di area perkotaan, ya opsinya jadi jauh lebih banyak. Karena ya kantor kan nggak bergerak ya.
Jadi bisa menggunakan dedicated, bisa broadband, bisa juga 4G. Tuh. Kalau untuk area perkotaan ini mungkin jatuhnya kita bisa meminimalisir dari segi cost. Ya karena ya untuk pemilihan ininya banyak soalnya. Pemilihan linknya banyak. Ya, ini menarik nih Pak Andrew. Jadi Ya, kita kan negara kepulauan, maksudnya kita tersebar di suaranya agak kecil, Pak. Oke, kita kan negara kepulauan, menarik nih Pak Andrew, kita Ah, bahas lebih Iya. rinci. Let's say misalnya di Jawa Timur aja ada pulau-pulau seperti ada Pulau Bawean, Kangean, oke. dan sebagainya gitu. Kadang perusahaan-perusahaan itu dia tempatkan satu kantornya di pulau tersebut gitu. Dan di Hmm, sana jaringannya mungkin tidak ada fiber optik, tidak ada uh, wireless mungkin ya BTS dan sebagainya. Tapi ada sinyal 4G yang masih bisa digunakan gitu. Berarti oh kan itu bisa. Ya. iya, berarti Nah, memang kita nggak ada masalah tuh dalam arti enggak. kita bisa mensupport SD-WAN ini Ya. ke perusahaan tersebut gitu. Jadi tidak ada kendala lah, maksudnya selama ada satu link lah minimal yang bisa bisa berjalan dan SD-WAN kita juga dapat masuk ke link tersebut gitu ya Pak Andrew. Ya, betul sekali Pak Barori. Oke. Oke. Nah, terus juga ada skenario implementasi di area remote site. Jadi SD-WAN juga bisa ditempatkan di area remote site. Oke. Terus kebetulan ya saat ini Hyper lagi ada promo. Uh, jadi upgrade your network with SD-WAN router. More simple with better visibility and control. Jadi di sini router SD-WAN as a service yang mana routernya itu berfungsi sebagai router distribusi. Jadi untuk router SD-WAN akan ditempatkan di gateway. Nah, salah satu fitur-fiturnya itu ada multiple internet uplink, load sharing, ada dynamic segmentation, jadi bisa membagi traffic berdasarkan segmen, jadi akan jauh lebih aman. Nah, terus ada SD-WAN deployment, layer 7 firewall, reporting, kalau memang butuh reporting, itu di dashboardnya sendiri sudah ada. Nah, terus traffic usage visibility, jadi kita bisa ngelihat penggunaan trafficnya, web-web yang diakses apa aja, itu semua bisa kita lihat di dashboard. Ada SNMP juga, jumlah traffic yang terpakai, terus dynamic link preference untuk fitur si SD-WAN ini. Nah, keuntungannya ya itu sebenarnya sangat menguntungkan dari sisi IT, jadi menghemat pengeluaran besar untuk capex-nya. Terus lebih simple untuk servisnya, dan juga untuk flexibility bisa menyesuaikan. Jadi servisnya itu bisa menyesuaikan dengan perubahan segala kebutuhan bisnis. Itu. Terus untuk visibility and control itu mereka menggunakan sentral untuk reporting dan monitoring. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Saya kembalikan ke Ibu Adel. Baik, terima kasih Pak Andrew untuk pemaparannya. Berarti dari sisi Hypernet sendiri sudah memberikan kemudahan dengan SD-WAN ini, aman, datanya juga tersentralisasi, kita juga bisa memantau dan mengontrol semua jaringan kita, dan mengubah menjadi lebih efisien lagi juga untuk bisnis kita, untuk manajemen transport jaringannya kita berarti ya Pak ya. Saya kembali lagi ke Pak Barori atau Pak Andrew. Mungkin sebelum kita tutup sebagai closingan nih Pak, sebagai penutup dari Pak Barori, mungkin ada yang mau disampaikan terakhir di acara kita kali ini. Silakan Ya. Pak. Terima kasih Bu Adel. Ya, Pak Barori. ya sebagai penutup dari saya, Sebagai Barori. penutup aja ini Pak kita. Iya, jadi Hypernet yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kami perusahaan managed service provider, kami bisa mensupport ke perusahaan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, mulai dari end to end solution. Jadi perangkat, software, hardware dan sebagainya. Dengan catatan kami
diizinkan untuk assessment kebutuhan dari perusahaan bapak-bapak dan ibu-ibu gitu. Jadi dengan tadi materi yang kita sudah sampaikan dengan SD1 memang diperuntukkan untuk kantor-kantor atau perusahaan-perusahaan yang memiliki cabang yang tersebar di banyak kota atau di berbagai provinsi gitu. Jadi itu adalah satu layanan yang saya anggap bisa meminimalisir atau bisa menghemat biaya dari perusahaan Anda gitu. Demikian kalau dari saya, Bu Adel. Terima Baik, kasih. terima kasih. Kalau dari Pak Andrew mungkin ini penutup Pak, singkat aja mungkin. Kalau dari saya ya terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan di webinar kali ini Bapak Ibu bisa menambah pengetahuan baru tentang teknologi terutama dari ISD1. Ya, itu saja sih. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Andrew. Sekali lagi buat Anda yang penasaran dengan layanan-layanan dari HyperNet, kita punya sosial media HyperNet yang selalu kita sajikan informasi-informasi terupdate soal teknologi-teknologi dari HyperNet. Dan hari ini mungkin Meet It Inspire Goes Online ini temanya SD1, tapi sebenarnya kita punya banyak tema-tema lain yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Bapak Ibu bisa akses di YouTube-nya HyperNet Technologies. Di sana kita juga punya banyak topik-topik mengenai teknologi-teknologi yang ditawarkan dari HyperNet. Jadi Bapak Ibu sekali lagi follow sosial medianya HyperNet, dari Instagramnya ada, kita punya Facebook juga, kita punya YouTube juga kalau mau nonton langsung. Jadi saya akhiri saja acara kita kali ini. Dari HyperNet sekali lagi fokus di bisnis Anda, bukan jaringan Anda. HyperNet, terima beres. Sampai ketemu di Meet Inspire Goes Online 2021 lainnya. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang tepat. Saya akhiri. Assalamualaikum, selamat siang.